Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya berharap anak-anak sekalian dalam kondisi yang baik, kondisi sehat, sehingga dapat menerima pembelajaran pada pagi hari dengan baik dan lancar. Tidak lupa Bapak mengingatkan pada anak-anak sekalian untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya dalam satu harinya. Silakan dengan rutin dikerjakan setiap harinya tanpa ada yang ditinggalkan. Baik, untuk pembelajaran fikih pada minggu ini kita akan mulai bab yang ketiga dengan tema mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Setelah mempelajari bab 3 ini diharapkan anak-anak sekalian yang pertama mampu meyakini ketentuan sholat bagi orang sakit, meyakini ketentuannya ya. Kedua, menerima hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang ketiga, menjalankan sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang keenam, menjelaskan hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang ketujuh, menceritakan pengalaman sholat bagi orang yang sakit. Yang kedelapan, mempraktekkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi bab 3 ini, siswa diharapkan mampu mencapai 8 tujuan tersebut. Secara peta konsep, materi sholat bagi orang sakit itu dibagi ada 4 sikap ya: sikap spiritual, sikap sosial, dan sikap pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, siswa diharapkan mampu menjelaskan tata cara sholat bagi orang sakit dan menjelaskan hikmah sholat bagi orang sakit. Dari segi keterampilan, siswa diharapkan mampu menceritakan pengalaman sholat sebagai orang yang sakit dan mempraktekkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Berikutnya, silakan buka buku paket fikih halaman 38. Bagian muqaddimah, pendahuluannya. Saya jelaskan pendahuluannya. Sholat diwajibkan pada semua muslim yang baligh dan berakal. Yang baligh ya, sudah mencapai tahap dewasa ya, dan berakal. Merekalah mukallaf, berarti orang yang terkena beban syariat. Artinya ya, yang dibolehkan meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal apa contohnya? Itu orang gila. Nah, itu orang gila tidak diwajibkan sholat. Serta anak yang belum baligh. Nah, anak yang belum baligh seperti apa? Itu ya batasannya, kalau wanita itu adalah haid, kalau yang laki-laki itu bermimpi. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Jadi Islam itu penuh kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-16. Termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang sakit. Nah, perhatikan gambar di sini.
Ini ada orang sakit, dijenguk oleh teman-temannya. Dari gambar terus, silahkan kamu amati, pasti kamu bertanya dari apa yang telah kamu pikirkan. Orang yang sakit dijenguk temannya. Berarti ketika ada orang yang sakit, tidak ada kemudahan dalam mengerjakan ibadah sholat. Nah, kemudahan seperti apa? Kita akan bahas pada bab yang 3 ini. Lanjut buku halaman 39. Itu ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Berarti Allah itu memerintahkan sesuai dengan tingkat kemampuan kita semuanya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tetapi Allah SWT memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah SWT memberi kemudahan pada kita yang sedang sakit. Jika tidak mampu sholat berdiri, maka dengan duduk. Jika tidak mampu sambil berbaring. Jika tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika itu pun tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarat atau kedipan mata atau dengan hati. Itu adalah kemudahan bagi orang yang sakit. Dalam kondisi maka itu dalam kondisi apapun kita wajib mengerjakan sholat 5 waktu walaupun kita sedang sakit. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jan." Artinya sholatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu sambil duduk, kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Jadi sebut Bukhari. Nah, itu adalah pentingnya ibadah sholat. Walaupun kita sedang sakit, kita diwajibkan untuk sholat itu. Nah, ada mutiara hikmah ya di kolom biru ini. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, sholat asar. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Dalam seharinya ada 17 rakaat. Nah, itu wajib dikerjakan kita sebagai umat Islam setiap harinya dan tidak boleh ditinggalkan. Mungkin untuk pembahasan materi awal ini cukup ya. Kita lanjutkan materinya minggu depan, itu tentang tata cara sholat bagi orang sakit. Kita akan bahas secara detail bagaimana tata caranya. Mungkin untuk pagi ini cukup sekian, dan kurang lebih maaf. Sebelum saya akhiri, nanti tugasnya saya share lewat grup ya. Oke, nanti setelah selesai silakan dikirim lewat Japri. Mungkin untuk hari ini cukup sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.